malam hari ini temanya adalah berdamai dengan keadaan. Saya langsung aja memberikan kepada Bu Nanik Tafadoli Mashkur. Masya Allah, terima kasih Mami Weli. Semoga Allah juga senantiasa menjaga Mami Weli dan keluarga, memberikan rahmat yang banyak karena juga menemani perjalanan pulihnya banyak perempuan. Semoga Allah juga pulihkan segala sesuatunya. Baik kawan-kawan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa sharing lagi. Semoga kita bisa merangkai perjalanan kita dari satu puzzle ke puzzle gitu ya. Pulihnya itu dari satu pertemuan ke pertemuan. Pulihnya itu dari satu belajar ke belajar, dari satu latihan ke latihan. Sehingga tanpa sadar, ternyata alhamdulillah dari mungkin pertemuan yang 1 jam, Allah pulihkan lebih banyak lagi ya. Lapangkan lebih banyak hati lagi. Insya Allah kawan-kawan, terima kasih malam hari ini antusiasmenya luar biasa. Itu ya, yang ternyata berarti kondisinya sedang tidak berdamai dengan keadaan. Insya Allah sebelum kita mulai, ini beberapa saya ngeliat wajah-wajahnya nih. Boleh senyum dulu apa ya? Masya Allah. Biar semakin Allah kasih banyak pulih, senyum dulu, terima dulu, sadar dulu gitu. Sehingga semoga dengan itu hatinya jadi lapang. Ya, karena berpengaruh loh kawan-kawan. Bagaimana kita akan dipulihkan kalau kita sendiri untuk senyum aja susah gitu. Jadi akhirnya tubuh kita menangkapnya memang kondisi kita sedang no good gitu loh. Tapi kalau misal kita meskipun di sini mungkin masih ada yang nyesek-nyesek, tapi kita ya bawa rileks saja sampai akhirnya syaraf-syaraf di dalam diri kita juga jadi rileks dan kita bisa lentur menghadapi kehidupan ini. Oke. Karena saat ini mulai langka tuh, sampai ada pelatihan belajar tertawa. Saking apa? Saking ternyata orang sekarang tuh tingkat stresnya tinggi sampai kadang mau senyum, mau tertawa aja itu terlalu banyak syarat. Tuh ya. Bagaimana inner beauty kita akan keluar kalau kita tersenyum aja masih butuh banyak syarat. Oke, bismillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai kelas, kita akan doa dulu. Kita akan minta sama Allah supaya Allah turunkan banyak rahmatnya hari ini, sehingga kita bisa Allah kasih lapang hati, sehingga kita bisa Allah kasih curahan rahmatnya yang bisa membantu proses pulih kita. Baik kawan-kawan, bismillah, kita doa sejenak yuk. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah, wahai zat yang penuh cinta dan kasih, wahai zat yang terbebas dari kesalahan menaruh takdir, wahai zat yang melapangkan segala sesuatu yang sempit. Allah, terima kasih ya. Hari ini, malam hari ini kami bisa kumpul bareng-bareng. Allah, semoga energi kami ini membuat Engkau ridha, melapangkan hati yang sesak. Semoga energi yang ada ini membuat Engkau ridha, membuat kami saling menyayangi satu sama lain. Membuat Engkau ridha, kami saling terikat hati satu sama lain untuk berbagi kasih sayang ya Allah. Allah, di dalam kehidupan kami yang begitu singkat, kami gak pengen apa-apa selain hati yang lapang. Kami hanya ingin hati kami terisi
tersisa dan terisi cinta dan syukur ya Rob. Maka Allah, duhai zat yang maha memulihkan batin, jika ada saudara-saudara kami yang hari ini sedang terluka, maka basuh lukanya ya Rob. Jika ada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang tertatih untuk memaknai perjalanan hidupnya dengan prasangka baik atas-Mu, maka mudahkan ya Rob untuk bisa menemukan ketenangan, mudahkan untuk bisa menemukan prasangka baik atas-Mu. Dan jika ada saudara-saudara kami saat ini yang sedang berupaya untuk terus berdiri dengan semua apa yang sudah dilalui, maka kuatkan langkahnya ya Rob. Temenin langkahnya, lapangkan batinnya, perbaiki keadaannya. Izinkan apa-apa yang membuat saudara kami ternyesek, hatinya menjadi sesak, Engkau bantu ya Rob untuk melapangkan semuanya. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Duhai Allah, hanya Engkau sebaik-baik pemberi takdir. Hanya Engkau sebaik-baik pemberi kondisi terbaik untuk kami. Maka temani langkah kami ya Rob ya. Istajib du'ana ya Rob, bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah, kawan-kawan, semoga Allah sehatkan ya. Sehatkan fisiknya, sehatkan mentalnya, sehatkan segala sesuatunya. Allah tenangkan segala sesuatunya. Masya Allah. Baik, malam hari ini kita akan sharing tentang berdamai dengan keadaan. Oke, boleh dibuka slide-nya. Tentang berdamai dengan keadaan. Banyak dari kita yang pengen berdamai keadaan, tapi juga banyak dari kita yang rasanya kayak masih sulit gitu ya untuk berdamai dengan keadaan. Oke, sebelum kita ngobrolin tentang berdamai dengan keadaan, kawan-kawan boleh komen dulu di kolom chat. Anda pengen berdamai dengan perjalanan hidup Anda yang mana sih? Coba Anda boleh tulis dulu di kolom chat. Dengan perjalanan hidup Anda, tentang siapa, tentang hubungan Anda dengan siapa. Masa kecil, oke. Setelah kehilangan seorang ayah, masa lalu dan sekarang, rumah tangga, dengan suami dan anak, hubungan dengan suami berkali-kali kecewa, trauma dikhianati suami, rumah tangga, mertua dengan suami. Oke. Oke. Semuanya, masa kecil, masa lalu, rumah tangga, dengan diri sendiri, dari suami yang egois, berdamai dengan anak, berdamai setelah kehilangan orang tua, rasa cemas, belum dapat kerja jadi malu sama diri sendiri. Oke, Masya Allah. Setiap dari kita punya fase-fase yang tidak mudah, benar nggak? Setiap dari kita itu pasti punya perjalanan yang rasanya tuh kayak yang mungkin berpikirnya pengen dilupakan, pengen di-delete. Kalau ada komputer, ada tombol delete itu delete aja gitu. Rasanya mungkin beberapa part di dalam hidup kita yang terasa tidak nyaman untuk kita pengen buang, lalu kita seolah-olah melupakan bahwa itu pernah terjadi di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga ada kondisi di mana kita rasanya kayak nggak pengen ada di situasi seperti itu. Tapi nyatanya Allah kasih situasi seperti itu. Nyatanya Allah bikin situasinya ya seperti itu.
apa yang nggak mau kita terima ketika tanda terimanya sudah dikasih sama Allah? Banyak kan dari kita yang tidak menerima sebuah perjalanan atau sebuah kisah atau sebuah takdir, tapi nyatanya tanda terimanya sudah dikasih sama Allah. Tanda terimanya udah dikasih, itu artinya udah kejadian. Gitu kan? Contoh, kita nggak pengen masa kecil kita kayak gitu. Tapi nyatanya masa kecilnya udah kejadiannya kayak gitu. Lalu apa yang masih mau kita komplainkan? Lalu apa yang masih kita nggak mau terima kalau emang tanda terimanya udah dikasih sama Allah? Jadi bahasanya kayak udah di stempel, udah ditokin, udah terjadi, dan kita masih nggak mau terima sesuatu yang emang udah pernah terjadi. Dan itu udah berlalu gitu kan. Bisa jadi lukanya udah selesai sebenarnya. Kejadiannya karena udah berlalu, sebenarnya lukanya udah kering mungkin, atau lukanya emang udah nggak ada sisa, cuman yang masih belum selesai itu adalah ingatannya, asumsi yang berada di dalam ingatan kita. Benar nggak? Yang sehingga mungkin lukanya udah selesai gitu. Even mungkin ada yang bekas atau justru kadang emang udah pulih banget, udah nggak ada bekas sama sekali, tapi yang belum selesai itu adalah sesuatu yang ada di dalam ingatan kita. Contoh, contoh. eh Semisal masa kecil, kawan-kawan pernah ada yang dimarahin pakai nada tinggi, misal dibentak. Bentakannya ya hanya terjadi pada saat itu. Dan mungkin kalau diingat-ingat lagi, itu sesuatu yang memang kejadiannya itu kalau diruntut tidak murni salahnya orang tua juga gitu. Dalam artian bisa jadi memang waktu itu kita lagi susah banget di apa ya untuk kooperatif sama orang tua sehingga tanpa sadar orang tua bentak kita, semisal ya, ini semisal. Nah, tanpa sadar itu udah kejadiannya bisa jadi 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin 20 tahun yang lalu. Kejadiannya udah selesai, lukanya udah selesai, tapi yang belum itu adalah ingatannya dan asumsi atas ingatan tersebut. Yang belum tuh pikirannya yang ngomong kayak gini loh, kenapa sih dulu aku dimarahin? Emang ya aku tuh gak disayang ya sama mama ya, gitu. Coba kalau kakakku nggak mungkin kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu kan. Sehingga ketika kondisi itu belum clear, maka tumpang tindih lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi gitu. Sehingga kesannya kita lagi posisi benar-benar terluka, banyak banget lukanya, padahal sebenarnya yang terjadi adalah asumsi kita yang sedang apa ya, tidak tidak apa ya, asumsi kita yang masih terus memberikan warna kepada luka-luka itu. So kawan-kawan, hari ini semoga Allah izinkan, meskipun waktu kita singkat ya, kurang lebih 1 jam ke depan, Allah izinkan ada luka yang benar-benar kita lepaskan. Ya kan? Saya yakin kawan-kawan semua pengen banget hidup tenang. Pengen banget gak ke-trigger-trigger. Gak terpicu. Pengen banget bisa mengenang masa lalu atau apapun yang udah terjadi, sesuatu yang gak nyaman buat diri kita, itu hatinya udah lapang. Cuman masalahnya, kadang diri kita sendiri yang menggenggam luka itu terlalu lama. Diri kita sendiri yang ternyata mendramatisasi luka tersebut sehingga tanpa sadar hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tapi belum tentu kita benar-benar melepaskan rasa sakit itu. Kadang lisannya bilang, ini udah mau lebaran nih, minta maaf ya gitu. Tapi belum tentu hatinya benar-benar melepaskan. Masih ada kayak gini, dulu tuh dia pernah begitu sama aku gitu. Bener nggak? So, hari ini semoga ada something. Banyak banget kok kawan-kawan yang nge-DM saya tuh cerita bahwa dari Zoom ke Zoom, dari konten-konten yang mungkin ada di sosmed, dan akhirnya membantu kawan-kawan untuk pulih. Saya tidak bisa merangkul semua kawan-kawan, sekian ribu orang perempuan atau
sekian ribu orang yang sudah pernah menjadi bagian dari alumni kelas saya dimanapun berada, tapi setidaknya saya mengazamkan diri dengan acara-acara seperti ini dan dengan konten-konten yang saya sampaikan, itu semoga bisa menjadi atau menemani kawan-kawan semua untuk healing, untuk bertumbuh, dan untuk lebih mudah memulihkan. Karena apa kawan-kawan? Ternyata Masya Allah ya, membantu satu perempuan untuk pulih itu sama dengan menyelamatkan satu generasi. Itu yang membuat energi saya itu besar untuk menemani kawan-kawan perempuan untuk pulih. Di saat kita yang masih belum beres, gitu kan? Di saat kita yang sendiri masih belum pulih lukanya, masih belum berdamai, maka tanpa sadar kita juga memberikan luka kepada anak kita, dan bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi semoga dengan banyaknya perempuan yang pulih, maka Islam pun bisa berjaya, kita pun bisa meninggalkan anak-anak atau generasi yang kuat setelah kita. Bismillah, kita buka dulu ya. Oke, di next slide. Oke, tentang berdamai. Oke, ini ya. Apa yang Anda rasakan saat ini, kawan-kawan? Saat ini, apa yang Anda rasakan? Boleh komen dulu di kolom chat. Capek. Good. Ngantuk. Masya Allah. Apalagi tidur, Bun ya. Sedih. Sedih. Oke. Capek sama pikiran. Pikirannya suka melelang buana ya. Bingung. Isi kepala penuh. Lebih banyak tuntutan. Biasa aja. Alhamdulillah. Khawatir. Oke. Bismillah. Karena memang kadang kawan-kawan, kondisi kita setiap harinya dan setiap waktunya itu kan dinamis, bener nggak? Kadang sekarang capek, tiba-tiba besok sudah segeran. Kadang sekarang bersemangat, besok tiba-tiba lelah. Begitulah manusia. Jadi satu hal yang harus kita sadar bahwa tidak mungkin manusia itu capek terus. Tidak mungkin juga manusia itu senang terus. Jadi normal di saat kondisi kita berubah-ubah. Artinya kita masih manusia dan itu dinamis. Oke, di next slide. Ngomongin tentang berdamai. Berdamai selama ini yang seringkali ada dalam pikiran kita tuh artinya kadang banyak orang yang berpikir kalau orang berdamai itu artinya ya kejadian itu sebisa mungkin nggak usah ada di dalam ingatan kita, atau kalau kita berdamai itu artinya orang lain harus berubah, gitu nggak sih? Oke, saya mau berdamai dengan orang tua saya, tapi orang tua saya itu harus begini, begini, begitu, begini. Jadi kesannya itu adalah ketika kita pengen berdamai, maka komponen-komponen eksternal atau sesuatu yang ada di eksternal di luar diri kita itu harus berubah sehingga kita baru mau berdamai. Gitu. Padahal ternyata konsepnya tidak kayak gitu kan kawan. Berdamai itu sama seperti gambar yang ada di slide ini. Artinya berjabat tangan. Berjabat tangan itu artinya adalah kita memilih dan memutuskan untuk menerima semua perjalanan itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita, dan kita tidak lagi berfokus tentang bagaimana orang di luar diri kita itu berubah. Jadi berdamai itu bukan orang lain atau faktor eksternal yang harus berubah. Berdamai itu artinya adalah kita mau menemui luka kita mau menemui sesuatu yang membuat kita sakit, dan kita menerima itu menjadi sebuah bagian dari perjalanan hidup kita. Karena yang harus kita sadar adalah saat ini banyak dari kita yang ketika ada kondisi sakit itu bawaannya pengen pergi dari rasa sakit itu. Dan itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya manusiawi. Jadi misalnya anak nangis gitu. Kita terlatih, terbiasa bahwa bukan berpikir bahwa gini, oh anak lagi nangis nih, ya udah berarti ya udah saya temenin karena dia lagi sedih gitu. Bukan seperti itu.
Tapi otak kita itu langsung menganggap bahwa, oh ini anak lagi nangis nih. Lalu apa yang saya bisa lakukan agar anak tidak nangis, agar anak diem, gitu kan? Kita mencari pengalihan-pengalihan, entah itu beliin anak mainan, ngasih anak makanan, atau bohongin anak dengan bilang, coba lihat ke atas ada cicak, atau justru ngasih gadget sama anak. Jadi tanpa sadar kita selama ini tidak terlatih untuk menjamu atau menerima kondisi-kondisi yang dirasa nggak nyaman oleh ego kita. Dan berdamai itu bukan artinya kita melarikan diri dari kondisi yang tidak nyaman. Tapi berdamai itu artinya kita menemui kembali apa yang buat kita sakit, kita mengingat kembali perjalanan yang mungkin dirasa nggak nyaman buat diri kita, dan kita memutuskan untuk menerima itu dan berdamai. Damai itu artinya ya udah gitu. Ya udah itu artinya kita membuang rasa sakit, rasa marah, rasa kecewa, rasa yang lain kita buang. Dan kita menerima itu secara utuh bahwa oke, hal-hal yang sakit ini yang awalnya kita bilang sakit, ini adalah ternyata bagian dari perjalanan hidup kita gitu. Contoh, berdamai itu berarti gimana, Bud? Berdamai itu gampangnya adalah nerima kondisi itu. Contoh, anak lagi rewel, anak lagi nangis. Bawaan kita kan langsung pengen potong kompas ya, langsung pengen mencari sesuatu yang ngebuat anak akhirnya diem. Nah, kalau berdamai itu artinya kita mau mendengarkan suara anak tangisan sebagai bentuk agar anak itu bisa meregulasi emosinya. Jadi kita tidak lantas memotong kompas, oh anak nangis kenapa nih? Karena semisal dia lagi kecewa karena keinginannya tidak diturutin gitu, atau keinginannya dia tidak bentrok keinginannya dengan kenyataan, dia bentrok gitu. Dia pengen sesuatu tapi kita nggak bolehin dan dia kecewa atas itu, dan kita temenin proses bagaimana dia sedang mengalami kecewa itu. Sebenarnya kawan-kawan, kalau kita mau lihat anak kecil itu adalah anak-anak yang sama Allah dikasih kemampuan untuk tidak berlarut-larut terhadap suatu masalah. Kalau bahasanya itu adalah anak kecil itu adalah orang yang present, orang yang hadir di saat itu, adalah orang yang fokus dengan apa yang dia lakukan di saat itu. Makanya kenapa ketika anak sedih, anak-anak gitu ya, anak kecil sedih, dia nangis, setelah nangis selesai. Bener nggak? Bener nggak sih? Coba komen dulu, bener nggak? Ada nggak anak-anak yang kayak rebutan mainan, terus dia mendendam sampai 5 tahun gitu, ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Dia ketika kecewa, dia nangis saat itu, setelah itu selesai. Selesai. Masalahnya, apa yang membuat anak akhirnya jadi jadi akhirnya tidak lagi kembali pada fitrahnya yang seperti itu, tapi dia mulai ngungkit, dia mulai memendam di saat dia sudah mulai diajarkan kondisi manipulatif. Diajarkan, sudah mulai diungkit-ungkit hal-hal yang sebenarnya sudah berlalu. Semakin orang tua, kita sebagai jadi orang tua nih, semakin sering mengungkit sesuatu yang terjadi, maka anak belajar untuk mengungkit sesuatu yang telah terjadi. Tapi kalau dia nangis saat itu selesai sudah, dan kita kasih pemahaman, semisal kita bilang, oh ya adik tadi kecewa ya, nggak apa-apa nak, tadi adik kecewa dan mama mendengarkan, bunda mendengarkan bahwa adik sedang kecewa dan lain sebagainya, memang begitulah kehidupan. Dan kita selesai saat itu, ya sudah, dia selesai. Dia akan riang lagi, dia akan main lagi. Cuman apa yang ngebuat anak tuh jadi kayak punya notice, sering mengungkit-ungkit masa lalu, gitu, karena di saat itu, misal dia nangis ya, kita langsung patahkan, kita tidak memberikan dia waktu untuk meregulasi emosinya dengan baik. Habis itu berjarak sekian, kadang kita ungkit, itu coba lihat, kalau adik kemarin nangis kan, kemarin tuh begini kan, kemarin begini kan. Sehingga tanpa sadar kita sendiri yang mengajarkan dia untuk mulai punya pengungkitan, punya sesuatu yang tidak tuntas, salah satunya tentang meregulasi emosi itu. Jadi kalau kita mau ikutin ala anak-anak sebenarnya kawan-kawan, hidup ini nggak larut-larut gitu. Ada hal yang nggak nyaman, normal, nangis, kecewa sebentar, kita bahasanya ya,
kita temui rasa kecewa kita, atau bahasa yang lebih puitis adalah kita rayakan kecewa kita terima itu sebagai bagian dari dinamika kehidupan kita. Habis itu selesai. Pasti hatinya juga jadi jauh lapang. Kenapa? Karena kita mau menerima kondisi itu. Jadi berdamai itu artinya kita menerima semua yang terjadi di dalam hidup kita secara utuh. Menerima tanpa tapi. Kita berdamai atas itu. Dan kita menerima itu lapang bahwa oh ya memang perjalanannya seperti ini. Itu kawan-kawan. Oke, di next slide. Tapi memang nggak mudah. Maka kenapa hadiahnya adalah surga. Bukan piring dan gelas cantik. Kalau memaafkan semudah itu, mungkin kita tidak mujahadah seperti ini. Sebenarnya kalau kita ngikutin prinsip tetap tetap merawat fitrah baik anak-anak itu nggak lama kok kan. Kita tuh berlatih kayak anak-anak gitu. Oh lagi sedih butuh nangis ya udah nangis gitu. Habis itu selesai. Maka kayak anak-anak pun akan cepat selesainya. Cuman karena memang budaya kita gitu ya, kayak udah terdoktrin bahwa senang mengungkit, senang mengulang, senang bilang coba andainya tadi. Nah, senang-senang seperti itu. Tapi gimana kalau nanti terjadi lagi? Nah, sering berdrama-drama kayak gitu di pikiran kita. Sampailah akhirnya kita masuk ke sesuatu yang ngebuat kita sendiri juga bocor energi. Gitu. Jadi yang harus kita sadarin adalah kawan-kawan, orang yang punya kesehatan mental yang baik itu artinya dia bisa melakukan regulasi emosi dengan baik. Bukan orang yang punya kesehatan mental itu bukan orang yang tidak pernah sedih. Namanya manusia pasti sedih dong. Rasulullah aja nangis kalau sholat. Jadi orang yang punya kesehatan mental tuh kan sekarang lagi happening banget ngomongin tentang kesehatan mental. Jangan salah, banyak orang yang kadang pengen punya sehat mental, tapi justru yang terjadi adalah dia menolak rasa sedih, rasa sakit. Bukan seperti itu. Orang yang punya kesehatan mental dengan baik, dia bisa menerima fase-fase tidak nyaman di dalam hidupnya, dan dia bisa melakukan regulasi dengan baik. Regulasi perasaan emosi-emosi yang nggak pas itu, emosi-emosi yang rasanya sakit itu dengan baik. Kayak gitu kan kawan. Oke, di next slide. Lalu efeknya apa gitu? Ketika hati belum berdamai, diklik-klik. Ketika hati belum berdamai, maka apa yang akan terjadi? Ketika hati kita belum berdamai, ada beberapa kondisi akhirnya terjadi di dalam diri kita. Yang pertama adalah yang jelas kurang merasa cukup. Bahagia itu artinya adalah feel enough, merasa cukup. Orang yang belum berdamai dengan perjalanan hidupnya, semisal di masa kecil dia belum berdamai, maka yang terjadi adalah ngerasa bahwa aku nggak cukup, tidak cukup layak dicintai, tidak merasa cukup beruntung, tidak merasa cukup dihargai, tidak merasa cukup diterima. Ada nggak yang punya perasaan kayak gitu? Tidak merasa cukup diterima kehadirannya di keluarga mungkin, pada orang lain, di dalam pertemanan atau relasi. Merasa tidak layak dicintai, tidak cukup didengar. Jadi ketika orang-orang yang belum tuntas atau belum berdamai dengan perjalanan hidupnya, belum memulihkan luka batinnya, maka yang terjadi adalah dia tidak bahagia. Bahagia ini bukan tujuan kawan-kawan ya. Satu hal, bahagia itu bukan dimana artinya kita senyum terus, bukan. Bahagia itu adalah kelapangan hati dan kita merasa feel enough, merasa cukup. Itu bahagia. Bahagia itu adalah hati yang tentram, hati yang lapang meskipun masalah lagi banyak, meskipun diri kita kadang ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai ekspektasi, tapi kita lapang menjalani itu artinya bahagia. Tapi selama ini yang dimasukkan ke dalam kesadaran kita, ke dalam pemahaman kita, itu kan kesannya bahagia itu adalah kondisi seneng-seneng, gitu kan?
Jadi kalau yang ketawa-ketawa, kondisi yang nyenengin, piknik semisal atau kondisi-kondisi yang bikin happy itu rasanya asumsinya adalah bahagia. Padahal bukan kayak gitu. Bahagia itu hati yang lapang. Bahagia itu hati yang tenang. Hati yang merasa cukup itu bahagia. Terus kemudian ketika hati belum berdamai, yang kedua relasi jadi tidak harmonis. Ya, relasi itu hubungan kepada siapa yang kadang kita punya luka gitu ya. Kalau sama orang tua belum tuntas, maka yang terjadi adalah relasi kita sama orang tua jadi meskipun kita berupaya berbakti, tapi kayak masih ada yang nyempil gitu. Di hati itu kayak masih ada ganjil gitu. Pernah nggak sih di kondisi kayak gitu? Hangat sih relasinya, tapi nggak plong gitu. Kayak Recording in masih ada yang progress. ngeganjel meskipun hanya sekecil duri. Itu artinya masih ada yang mungkin belum tuntas untuk dirilis. Kayak enak sih gitu. Maksudnya deket sih, bisa sih komunikasi, tapi kayak ada yang nggak plong, ada yang tidak lepas. Itu. Jadi relasi itu juga salah satu ciri-ciri ketika kita belum berdamai dengan suatu kondisi. Entah semisal nih Anda ngerasa belum berdamai sama siapa nih? Sama ayah atau ibu semisal. Ya itu ada kayak ngeganjel sama saudara. Kayak mau komunikasi itu kayak ada ganjel meskipun secara basa-basi atau secara verbal kelihatannya baik-baik saja, tapi di hati itu kayak nggak plong gitu. Kayak ada yang nyangkut kayak gitu. Dan itu nggak enak banget kawan-kawan. Terus selanjutnya produktivitas menurun. Ketika hati juga belum berdamai, maka produktivitas kita akan menurun. Produktif di sini bukan berarti artinya kita harus sibuk. Tapi produktif yang dimaksud di sini adalah kita memiliki balancing, keseimbangan yang baik. Dan produktif ini artinya adalah kita semangat melakukan sesuatu. Jadi produktif itu bukan berarti harus menghasilkan uang aja. Tapi orang yang hatinya sedang lapang, maka dia semangat, bersih-bersih rumah semangat gitu kan. Mandi semangat. Tapi kalau orang yang lagi sedang galau, sedang kondisinya tidak baik-baik saja, mau mandi aja males, bener gak sih? Maka sampai ada istilah kaum rebahan. Itu artinya kaum rebahan dan itu ya Allah miris banget ya kalau generasi kita dibilang generasi rebahan. Itu artinya indikator bahwa generasi kita berarti stres banget gitu. Kondisi-kondisi yang tingkat stresornya sedang tinggi, tingkat stresnya sedang tinggi gitu. Orang yang sedang tidak baik-baik saja atau orang yang galau atau orang yang sedang dalam kondisi patah hati gitu ya. Orang yang dalam kondisi sedang eh, galau dan lain sebagainya gitu ya, ke trigger dan lain sebagainya itu kan bawaannya emang malas ngapa-ngapain gitu kawan-kawan. Mandi males, makan males. Makan tuh bisa jadi dua ya. Bisa males atau bisa justru menjadikan makan sebagai pelarian. Jadi ada orang tipikal orang tuh yang kalau kalau galau itu larinya ke makan. Itu ada juga tuh ke makanan. Jadi makanan yang pedes-pedes gitu. Sebenarnya kalau kalau mau dibahas lebih lebih detail, ketika orang mencintai pedas, itu sebenarnya ada rasa sakit di dalam dirinya. Karena di pedas itu ada hormon-hormon yang membuat dia tuh jadi ngerasa lebih tenang. Gitu. Terus kemudian mau mandi aja males, mau ngapa-ngapain males, mau gini males. Itu kan adalah indikator bahwa kita tidak produktif. Tapi ketika semakin pulih kita, semakin pulih luka batin kita, semakin kita mudah berdamai dengan perjalanan hidup kita, maka bawaannya adalah kita akan produktif. Kita tuh akan apa ya, akan seneng gitu, senang bergerak gitu. Gitu kawan-kawan, kita akan jadi kayak jauh lebih produktif dari biasanya. Terus selanjutnya apa lagi ketika hati belum berdamai atau ketika kita masih punya luka batin? Kesehatan, kondisi kesehatan jadi ngedrop, jadi menurun. Ini yang disebut dengan istilah psikosomatis. Psikosomatis itu artinya adalah penyakit fisik yang disebabkan oleh kondisi batin. Gitu. Dan saat ini lagi marak banget kondisi-kondisi psikosomatis. Karena pikiran kita itu menjadi pilot. Pikiran kita itu punya peran penting untuk memberikan asumsi terhadap satu kejadian. Salah satu ciri-ciri psikosomatis, orang yang mah, asam lambung, GERD,
migrain, autoimun, kanker, ginjal, itu adalah kondisi-kondisi psikosomatis. Termasuk orang-orang yang sering pegel. Pegel tapi pegelnya nggak ngapa-ngapain gitu. Ada kan tipikal orang yang memang capek karena memang dia bergerak, banyak gerak. Tapi ada orang yang sebenarnya geraknya juga tidak terlalu ini, tapi apa bawaannya itu jadi kayak capek gitu. Kalau pegel-pegel itu biasanya landasan emosinya adalah butuh dipeluk. Jadi kalau mulai hari ini, kalau Anda pijat, terus Anda bilang, Ibu, ke tukang pijitnya, Ibu pegel-pegel nih, saya ternyata cuma butuh dipeluk, Ibu. Ibu pelukin saya aja. Tapi kalau memang Anda memang aktivitasnya banyak, dan memang capek karena emang capek beraktivitas, itu dua hal yang berbeda gitu kawan-kawan. Ya, salah satunya ya tadi, asam lambung, emah, GERD. Makanan itu punya punya peran nggak, Bun? Punya, tapi hanya 15-20%. Makanya kenapa orang yang punya penderita asam lambung gitu ya, meskipun dia sudah mengatur pola makannya, tapi ketika dia tidak mengelola emosinya dengan baik, maka bisa tetap kena asam lambung. Tuh, itu kawan-kawan. Kanker itu landasannya merah. Tuh, jadi masing-masing kondisi diri kita tuh ternyata menyimpan muatan emosi. Maka sebenarnya dengan kita memaafkan, dengan kita berdamai dengan suatu keadaan, maka sejatinya, sesungguhnya kita sedang menyehatkan diri kita sendiri. Gitu. Oke? Maka kenapa coba yuk perhatikan, kita sadarin. Orang yang sedang jatuh cinta, capek nggak? Orang yang lagi kasmaran, orang yang lagi berbunga-bunga, capek nggak, Bun? Telepon-teleponan begadang tengah malam, capek nggak? Orang yang lagi kasmaran, lagi kasmarannya, capek kah? Enggak, telepon-teleponan nggak tidur, telepon-teleponan nggak capek, malah happy, bener. Padahal dirinya ngantuk bisa nggak ngantuk. Itu loh kekuatan bagaimana kondisi batin kita. Tapi kalau orang lagi patah hati, coba kayak gimana? Rasanya udah kayak lemes, lemah letih lesu gitu kan. Tapi energi dari mana yang ngebuat akhirnya orang yang sedang jatuh cinta dia punya the power, apa ya, energinya luar biasa itu. Itu kawan-kawan. Tuh ya. So, ini yang harus kita sadar bahwa ternyata di saat kita berdamai itu subhanallah. Di saat kita memaafkan suatu kejadian, di saat kita melepaskan rasa marah sakit di dalam diri kita, maka sebenarnya kita sedang mencintai diri kita sendiri. Gitu. Oke, apalagi salah satunya victim mentality syndrome. Kalau nggak sedang kondisinya belum berdamai, maka dia punya sindrom merasa jadi korban. Aku tuh begini karena si dia. Dan sadar atau tidak, banyak dari kita yang merasa menjadi korban atas keadaan. Benar? Pertanyaan saya, kita korban atau sebenarnya kita punya andil di dalam perjalanan kita sendiri? Banyak dari kita yang merasa korban, tapi tanpa sadar, kadang kita juga sesekali menjadi pelaku. Kita itu seringkali tidak mengambil tanggung jawab bahwa kita tuh mesti pulih, itu tanggung jawab kita sendiri. Selama ini yang sering kebalik itu kawan-kawan, tanpa sadar kita itu seolah-olah berlaku seperti korban yang mana akhirnya berpikir orang lain yang bertanggung jawab untuk kepulihan kita. Dan ketika kita punya view seperti ini, punya sudut pandang seperti ini, punya asumsi seperti ini, sampai kapanpun kita akan sulit pulih. Karena kita akan dikecewakan oleh keadaan-keadaan terus, dan belum tentu orang lain pun ketika bertanggung jawab untuk memulihkan kita, kita akan merasa cocok 100%.
Contoh nih, semisal ada Mbak Ayu Oktaria, semisal. Beliau terluka sama ucapan saya, semisal. Terus habis itu saya berupaya untuk bertanggung jawab atas apa yang pernah saya lakukan. Padahal sebenarnya mungkin saya tidak niat melukai beliau gitu. Semisal saya ngomong biasa, tapi karena beliau kondisinya lagi sedang nggak baik-baik aja, jadi yang diterima dari ucapan saya akhirnya jadi kondisinya kayak ngebuat Mbak Ayu sakit hati. Dan saya berupaya untuk minta maaf. Mbak Ayu, saya minta maaf ya kalau saya nyakitin Mbak Ayu. Tapi belum tentu Mbak Ayu akan merasa puas dengan itu. Bener nggak? Coba kawan-kawan sadarin. Kadang orang-orang yang tanpa sadar mungkin pernah melukai diri kita, kadang sudah berupaya melakukan banyak hal, tapi kadang itu belum cukup untuk melegakan diri kita. Contoh, semisal ada apa ya, orang tua sama anak. Mungkin orang tua kita pernah mengucapkan hal-hal yang mungkin dirasa sakit sebagai seorang anak menerimanya, gitu kan? Mungkin orang tua kita pernah memarahi kita dengan nada tinggi dan lain sebagainya. Tapi kebaikan-kebaikan beliau kasih tuh banyak. Tapi rasanya kebaikan-kebaikan itu tidak bisa membuat kita merasa cukup dengan luka segores yang pernah dilakukan kepada kita. Lalu ketika toh pun orang tua kita bilang, ya udah maafin mama ya, mama nggak tahu waktu itu kayak gini-gini. Kadang kita masih gini, iya tapi hatiku tuh sakit. Tapi aku tuh waktu itu begini begitu. Sadar nggak kawan-kawan? Ternyata saat kita punya mental korban, maka sebenarnya sampai kapanpun kita sulit pulih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bertanggung jawab penuh terhadap usaha untuk kita pulih. Bahwa ternyata tentang orang lain itu juga bergantung kita mau dijadikan luka atau tidak. Contoh, siapa ya di sini ya? Coba saya cek. Semisal, karena tadi Mbak Ayu, saya Mbak Ayu lagi deh. Semisal, saya ngomong Mbak Ayu harusnya Mbak Ayu tuh gini, 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 gini. Tapi Mbak Ayu punya batasan diri yang baik. Mbak Ayu punya kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang layak menjadi asumsi Mbak Ayu sama tidak. Maka Mbak Ayu cuma bilang, oh terima kasih masukannya Bun. Kemudian senyum, kemudian membiarkan bahwa, oh itu cuma asumsinya Bun Anik dan tidak perlu saya respon, karena itu tidak cocok buat saya. Maka sah-sah saja kan? Dan bakal jadi luka hati nggak, luka batin nggak buat Mbak Ayu? Kalau kondisinya kayak gitu. Enggak kan? Tapi pertanyaannya, selama ini sering nggak kita tidak punya batasan itu? Sehingga apapun yang orang sampaikan, kita izinkan untuk masuk ke dalam diri kita. Bahasanya kayak gini kawan-kawan, kayak perampok. Kayak orang mau datang ke rumah kita. Kalau kita tahu, oh orang ini mungkin ada maksud tidak baik dan lain sebagainya, otomatis kita kunci kan. Tapi kalau kita tidak punya personal boundaries, tidak bisa memilah dan memilih, maka rumah kita dibiarin begitu aja dibuka, dan orang lain datang masuk ngambil barang kita, dan habis itu kita marah. Padahal ternyata kita tidak melakukan upaya untuk membatasi. Bahwa oke, nggak apa-apa orang lain mau ngomong apa, tapi tetap keputusan ada di dalam diri kita. Jadi kalau ada yang bilang kadang, Bun, tapi dia yang nyakitin. Pertanyaannya, apakah perkataannya emang nyakitin atau kapasitas diri kita yang masih sempit? Apakah sumbu kita yang terlalu pendek? So kawan-kawan, demi Allah, untuk pulih kita mesti bertanggung jawab. Mungkin memang dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal di masa kecil, misalnya ada kondisi-kondisi traumatik yang tidak bisa kita nggak pengen di kondisi itu gitu. Tapi saat kita sudah dewasa seperti sekarang, tanggung jawab kita untuk mengambil alih bahwa oke, saya memutuskan untuk pulih. Dan pulih itu bukan bergantung dengan bagaimana orang itu harus berubah.
tapi bergantung dengan seberapa kita bisa melihat kejadian itu atau melihat orang itu sebagai sebuah, oh ya memang kenyataannya kayak gitu gitu. Ya, jadi buat kawan-kawan yang tadi kan ada beberapa yang komen bahwa sedang dalam ujian rumah tangga, semisal kalau ada Anda punya case perselingkuhan, Anda boleh ikut kelas bangkit dari trauma perselingkuhan, pulih dan bangkit dari trauma perselingkuhan. Tapi kalau Anda yang punya kondisi-kondisi psikosomatis dan selama ini mungkin udah sering pakai obat penenang, Anda bisa ikut bareng-bareng kelas mentoring di bangkit dari pulih dari depresi dan penyakit psikosomatis. Itu kawan-kawan. Terus kemudian feeling guilty, jadi ngerasa dikit-dikit bersalah, gampang bersalahnya, gampang merasa apa ya bersalah gitu. Kalau orang itu ngerasa kayak gini, kenapa sih aku salah terus? Sering nggak kadang denger kayak gitu. Kenapa sih aku salah terus, aku disalahin terus? Itu sebenarnya landasan yang paling dasar. Itu artinya sebenarnya kita tidak mau disalahkan. Artinya sebenarnya kita sedang merasa benar. So, kira-kira dari poin-poin ini ada nggak yang kondisi Anda? Boleh komen dulu di kolom chat. Ada nggak yang diri Anda? Masya Allah, hampir semua. Oke, inilah pulih bareng-bareng yuk. Pulih bareng-bareng. Pulih dengan rahmatnya Allah. Pulih dengan kasih sayang Allah. Oke. Oke, bismillah kita lanjut. Iya, pokoknya kawan-kawan sekarang itu berlatih tidak dikit-dikit pakai obat ya. Karena banyak banget sekarang tuh tawaran-tawaran begitu. Bete dikit, minum obat. Nggak bisa tidur dikit, minum obat. Yang membuat akhirnya tanpa sadar kita kehilangan daya juang untuk berlatih atas semuanya. Jadi kita kayak mau potong kompas gitu. Oke, berdamai itu sama dengan penerimaan. Oke, sama dengan penerimaan. Berdamai itu artinya menerima. Menerima itu bukan berarti kita lantas langsung harus menerima semuanya, mencoba menerima, bukan ya. Menerima itu artinya adalah kita menerima utuh sebuah kejadian. Kejadian itu sebagai perjalanan hidup kita. Kalau ataupun sekarang masih kondisinya belum bisa nerima, ya nggak apa-apa, kita terima juga itu. Bahkan kita juga menerima kebelum bisaan kita menerima kejadian tersebut. Itu adalah bagian dari proses perjalanan berdamai. Di saat kita masih bilang, aku harus nerima, masih ngotot, aku harus terima, aku harus begini, aku harus begini. Itu sebenarnya malah kita jauh dari kata pulih. Kuncinya itu sih kawan-kawan. Kalau kita masih memaksa ingin pulih, kita memaksa pengen harus memaafkan, itu biasanya semakin lama. Tapi kalau kita semakin punya penerimaan yang baik itu artinya adalah, oh ya Allah, ya deh, saya lagi sakit nih, gitu. Saya lagi galau nih, gitu. Ya Allah, saya ternyata masih ada nih luka batinnya, gitu. Dengan kita melakukan penerimaan-penerimaan seperti itu, lambat laun kita akan terlatih menerima, termasuk menerima kondisi-kondisi yang tidak nyaman di dalam hidup kita. Dan artinya berdamai itu adalah menerima kondisi itu. Sebenarnya yang terjadi kawan-kawan, yang hancur itu bukan diri kita, melainkan mimpi kita. Dan yang patah itu bukan hati kita, tapi ekspektasi kita. Di sini coba kalau kita nih perempuan kan kadang kan memang pakai kata-kata tuh subhanallah ya. Ya Allah bun, hati saya hancur gitu. Coba deh dipegang hatinya masih ada kan? Aduh bun, diri saya udah babak belur, remuk gak karu-karuan. Tapi ternyata masih, alhamdulillah masih bisa berdiri tegak, sehat, alhamdulillah. Ternyata yang bikin hancur-hancur babak belur tuh bukan diri kita sebenarnya, tapi mimpi-mimpi kita. Yang patah itu sebenarnya bukan hati kita, tapi ekspektasi kita. Tapi karena dipatahkan itulah yang membuat kita akhirnya kayak, sakit banget kayak gitu kan. Padahal sebenarnya diri kita masih baik-baik saja. Sebenarnya diri kita tuh masih aman-aman saja. Tapi kalau terus-terusan kita menganggap bahwa diri kita itu
hancur, jadi kita tidak berdaya, bahkan naudzubillah sampai kita berpikir bahwa lebih baik kita meninggal duluan sebelum Allah panggil. Kadang nggak sedikit orang yang berorientasi ketika ada suatu kejadian yang nggak nyaman langsung berpikirnya itu udahlah mending mending the end gitu kan? Padahal bukankah hidup ini adalah anugerah dari Allah? Pada masanya kita akan meninggal kok. Pertanyaannya kita meninggal dengan cara seperti apa? Dengan hati yang lapang atau justru masih dengan hati yang sempit, yang komplain, gitu kan? Dan pada dasarnya perjalanan akhirat itu justru lebih panjang dari perjalanan dunia, gitu. Iya kan? Hidup di dunia itu kan kayak cuma numpang minum, kawan-kawan. Sebenarnya sebentar itu. Maka di hidup yang sebentar ini, kenapa nggak kita isi dengan cinta dan kasih gitu. Sometimes sampai pada titik di mana kita bisa melihat semua perjalanan kita bahwa ternyata yang kita bilang sakit itu hanyalah asumsi diri kita karena ekspektasi kita yang patah. Maka buat orang-orang yang mencintai Allah, apapun yang datang itu adalah kebaikan dan itu adalah cinta. Contoh kayak gini, pernah nggak dengar istilah kayak gini? Orang tuh kalau lagi jatuh cinta dikasih 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 teleknya apa gitu itu rasa coklat. Pernah nggak dengar istilah kayak gitu? Ya nggak? Orang tuh kalau cinta, kalau lagi jatuh cinta, dikasih apapun, makan bahkan dikasih kotoran hewan aja itu dibilang coklat. Itu artinya apa? Ketika kita mencintai, maka apapun yang diberikan oleh yang kita cintai, maka kita akan menerima dengan lapang. Benar gak sih? Ketika orang yang kita cintai diceritain buruknya sama orang lain, kita akan bilang whatever. Nggak peduli. Aku cinta sama dia. Bener? Kita akan ngerasa kayak percaya banget, yakin banget sama seseorang yang kita cintai. Bahkan ketika diceritain keburukannya, kita akan nggak percaya. Kalau toh pun kita tahu emang buruk, tapi kita tetap akan bilang, oke aku memahami, aku memaklumi, aku memaafkan dia. Pertanyaan saya, berarti selama ini kita nggak benar-benar cinta ya sama Allah? Sehingga kadang takdir-takdir yang Allah kasih, kita tidak melihat itu sebagai bentuk cintanya. Sehingga kita kadang marah-marah sama Allah, kita bilang, kenapa ya Allah hamba dilahirkan dari keluarga ini? Kenapa ya Rob hamba dikasih cerita hidup kayak gini? Kenapa ya Rob hamba dipasangkan sama beliau? Itu artinya kita nggak percaya sama Allah kan? Bener nggak sih? Kalau kita tahu Allah itu maha penuh cinta, begitupun mungkin rasanya di awal nggak enak, tapi kita tahu, kita sadar bahwa, oh ini yang ngasih Allah nih, Allah pasti cinta sama hamba nih. Tapi nyatanya kan, kita mudah banget marah sama keadaan. Kita mudah apa ya? Jadi kayak gitu. Jadi bahasanya kawan-kawan, ketika kita menatap dunia ini dengan cinta, maka kita akan merasakan bahwa memang Allah begitu mencintai kita. Kalau ataupun di awal-awal rasanya nggak enak, itu bukan karena Allah hendak menyakiti kita sebenarnya. Tapi bisa jadi yang nggak enak itu adalah obat buat diri kita. Oke, di next slide. Oke, ini maksudnya. Kepahitan yang terjadi itu sebenarnya justru membuat kita bertumbuh. Dan jalan penarikannya Allah agar kita selalu dekat sama Allah. Artinya apa? Artinya adalah, ini ada pertanyaan yang ini nih, apakah Allah mencintai kita dengan trauma-trauma? Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya itu adalah, di saat kita mudah trauma, di saat kita mudah komplain, itu artinya kita nggak percaya sama Allah kan? Itu artinya kita tidak mencintai dia kan? Coba kalau kita, contoh deh kawan-kawan, contoh. Orang tua, bagaimanapun kondisi anak,
Bukankah beliau merangkul anak? Kadang anak melakukan kesalahan besar, meskipun dia sakit, dia membuka pintu rumah tetap untuk anak. Bukankah Allah juga begitu ya? Bahkan jauh lebih daripada sekedar sifat-sifat kayak gitu. Kalau manusia tuh, sesama manusia tuh masih ada lah ya. Orang tua juga namanya manusia, kawan-kawan. Ada banyak hal yang harus kita sadari. Orang tua kita tuh juga terluka. Beliau pun punya perjalanan hidup yang mungkin ekspektasi kita harusnya jadi orang tua tuh kayak gini. Tapi faktanya mungkin memang orang tua kita juga sedang tertatih untuk pulih dalam perjalanan hidupnya. Tapi Allah, kita dikasih nikmat banyak sama Allah, kita dikasih kehidupan-kehidupan yang dalam kacamata eh dalam kacamata Allah itu baik untuk kita, tapi dalam kacamata ego itu mungkin nggak nyaman buat kita. Dan berkali-kali kita pergi dari Allah di saat kita terjatuh, di saat kita gelap, kita balik ke Allah. Benar nggak? Tapi Allah nggak pernah tuh ngebuang kita. Sebenarnya kawan-kawan, satu pertanyaan saya, mudah nggak sih buat Allah untuk membinasakan kita? Mudah banget. Tapi Allah nggak lakukan itu kan. Allah tuh kayak ngasih kepahitan itu bukan untuk menyakiti kita demi Allah. Tapi kadang memang pahit itu nggak nyaman buat ego kita itu saja. Dan karena kita merasa bahwa, oh ini pahit karena kita belum kenal sama yang ngasih pahit itu gitu. Tapi kalau kita sudah sadar bahwa yang ngasih itu adalah Sang Maha Cinta, maka kayak tadi, orang yang lagi saling mencintai, orang yang lagi cinta, fanatik sama seseorang, dikasih kotoran hewan pun dia bilang ini adalah coklat. Logikanya kayak gitu kan kawan. Sama kayak kita. Kalau kita ngasih jamu, ngasih obat, kadang pahit, apakah kita hendak menyakiti? Kan enggak. Tapi karena kita ingin anak kita, semisal pasangan kita, orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, jadi jauh lebih sehat asbab obat itu, asbab jamu itu. Tapi coba kalau dia ngikutin egonya terus dikasih yang seneng-seneng pengen es krim dikasih. Anak kecil misalnya sama orang tuanya pengen es krim dikasih, pengen junk food dikasih terus, dikasih semua. Lama-lama dia bisa sakit kan. Tapi sesekali dikasih obat, sesekali dikasih jamu mungkin, sesekali ditahan dulu. Bukankah kita banyak tidak taunya ya di dunia ini? Ya kan? Sama kayak anak kecil yang lagi ada orang makan pedas dan dia pengen ikutan makan. Dan kita orang yang dewasa tahu kalau perutnya belum cukup kuat. Akhirnya ditahan, nggak boleh. Terus dia nangis, lalu dia bilang, kenapa sih mamaku jahat, aku pengen makan pedas nggak dikasih. Jangan-jangan kehidupan kita pun seperti itu. Kita pengen sesuatu dan Allah tahan karena kita masih belum mampu atau justru itu tidak terbaik untuk kita. Tapi kenapa kita dengan mudahnya berburuk sangka pada sang pemberi takdir? Kawan-kawan, sadarin bahwa kondisi-kondisi yang ada itu karena kemahabaikan Allah. Berapa banyak klien-klien saya, terus kemudian alumni-alumni kelas yang pulih, bukan lagi kabur-kaburan dengan kondisi yang ada, tapi dia menerima semua dinamika perjalanan hidupnya dengan hati yang lapang. Dan itu Allah yang kasih kepulihan. Karena kawan-kawan, mau kayak gimana pun kita, kalau kita punya prasangka buruk sama pencipta kita itu ganjil kawan-kawan. Sekaya apapun kita mau piknik, ke manapun mau piknik, tapi kalau kita nggak clear hubungan kita sama dia, itu ganjil di sini. Dan pasti akan selalu ada titik kosong yang nggak bisa diisi selain diisi oleh dia. Tuh. So, kita akan belajar memaknai perjalanan ini dengan jauh lebih lapang. Dan penarikan-penarikan Allah, kondisi-kondisi yang mungkin Anda tadi bilang sakit, bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Susahnya melupakan pun nggak usah dilupakan. Memang berdamai itu bukan dilupakan, tapi dimaknai berbeda kejadiannya. Kayak tadi.
Orang yang lagi jatuh cinta. Kalau lagi jatuh cinta, kotoran pun bisa jadi coklat. Tapi orang yang benci, coklat pun dikatain kotoran. Bener gak sih? Begitupun diri kita. Sekarang pertanyaannya, kita dalam kondisi yang seperti apa? Kawan-kawan, please sama-sama yuk saling mendoakan, saling menguatkan. Agar satu cuman tuh. Biar kita bisa kembali kepada Allah nanti dengan hati yang sudah lapang. Dengan prasangka yang baik, dengan hati yang sudah puas, dengan hati yang sudah ridho atas semua perjalanan ini. Oke, di next slide. Bismillah. Oke kawan-kawan, terima kasih. Semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya sehingga menjadi jalan meraih cintanya Allah. Kawan-kawan, berarti terima aja kejadian yang sakit karena itu dari Allah. Disadarin dulu aja, dijalanin. Pastikan kawan-kawan menjadikan apa-apa yang Anda pelajari menjadi puzzle sehingga kita semakin mudah untuk berdamai dengan semua perjalanan hidup kita. Tuh ya, jadi gimana sih Bun caranya menerima rasa sakit lebih rinci karena nggak mungkin beres di satu waktu untuk membahas itu. Dan demi Allah kawan-kawan, semakin kita belajar lagi tentang diri kita, semakin lagi kita menyelami diri kita semakin sadar loh bahwa Allah tuh sebaik itu, Allah tuh sayang itu. Dan sejatinya tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Allah tuh se-sweet itu sama hambanya. Allah itu semaha baik itu. Jadi sebenarnya ya Allah kasih itu cinta luar biasa buat kita. Kitanya aja yang kadang masih suka suudzon, berburuk sangka. Mungkin karena kita minim bisa melihat Allah dari tatapan cinta. Mungkin karena hati kita masih keras gitu ya. Masih keras sehingga cahayanya Allah itu nggak bisa masuk gitu ke hati kita. Maka penting untuk kita terus minta hati yang lembut sehingga mudah cahaya Allah untuk masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita hidup itu bisa merasakan the real tenang gitu. Hati-hati yang benar-benar tenang gitu kawan-kawan. Oke, bismillah sebelum saya tutup kawan-kawan. Kita rilis tipis-tipis ya malam hari ini ya. Semoga Allah karuniakan hati yang lapang. Semoga Allah izinkan apapun yang sakit menjadi pulih. Dan kawan-kawan sekali lagi, bukan obat-obat penenang yang membuat kita jadi tenang. Saya sangat merekomendasikan untuk kawan-kawan bisa bareng-bareng menjadi bagian dari orang-orang yang kita bersama-sama untuk terus berlatih pulih. Sekali lagi, bukan dengan jalan pintas seperti nyari obat penenang yang membuat kita jadi tenang. Atau bukan kita memaksakan suatu keadaan langsung berubah untuk membuat kita tenang. Tapi kita mesti terus berlatih melapangkan hati kita agar kita bisa melihat semua kejadian ini dari sudut kacamata cinta kasih dari Allah. Dengan kayak tadi yang saya sampaikan di awal, relasi kita tuh benar-benar plong, tidak ada lagi yang ngeganjel. Kita merasa cukup atas semua apa yang udah Allah kasih sama kita. Oke, bismillah sebelum kita tutup, kita rilis dulu. Boleh Anda duduk dengan posisi yang nyaman. Oke, bismillah. Sekarang silakan tangan kanan Anda pegang dada Anda seperti ini. Tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas sekali lagi panjang, hembuskan pelan-pelan dan pejamkan mata pelan-pelan. Anda cukup khusyuk fokus dengan apa yang saya sampaikan. Bismillah ya Allah. Duhai kekasih hati yang maha penuh cinta dan kasih. Rob, hanya Engkau yang tahu seberapa banyak lubang yang ada di dalam hati ini. Hanya Engkau yang tahu seberapa banyak luka yang belum selesai yang ada di dalam batin ini.
Hanya Engkau yang tahu seberapa hamba kadang kerepotan dengan satu luka menuju luka yang lain. Allah, perkenankan, masukkan banyak cinta-Mu ke dalam hati ini. Izinkan diri ini untuk merasa cukup atas apapun yang telah Engkau berikan dan sedang Kau berikan ya Rabb. Dan apapun yang akan Kau berikan. Allah, hamba memilih untuk melepaskan rasa sesak ini. Hamba memilih untuk pulih ya Rabb. Hamba memilih untuk punya hati yang lapang. Maka bantuin ya Rabb. Redakan semua sesak yang ada di hati. Bantuin ya Rabb. Semua rasa sakit yang ada di hati untuk Engkau ridho mengeluarkan dari diri ini ya Rabb. Semua rasa marah kepada orang tua. Semua perasaan gak tenang. Semua perasaan lelah dengan pikiran. Semua persepsi atau asumsi yang tidak baik yang pernah hamba lakukan atas perjalanan hidup diri ini terhadap pasangan, terhadap anak-anak. Hamba memilih ya Rob untuk berdamai dengan semua kondisi diri ini. Rob, terima kasih atas kesempatan-Mu masih menemani diri ini, mengantarkan diri ini untuk terus bisa berlatih pulih. Allah, bantuin hamba ya untuk hati lapang. Bantuin ya Rob ya, ringankan beban yang ada di pundak. Bantuin ya Rob ya untuk menyelesaikan sesak yang dirasa di dada. Dan mudahkan ya Rob untuk hamba pulih secara fisik dan batin hamba. Kawan-kawan, sadarin bahwa tangan Anda menghangat. Anda baik-baik saja. Yang terluka adalah ekspektasi Anda. Sadarin kalau mau nangis izinkan. Kalau hatinya sesak dan butuh nangis maka izinkan. Izinkan, biarkan Allah membantu untuk melapangkan rasa sesak yang ada. Biarkan Allah membantu mengobati luka yang ada. Terima kasih ya Rabb. Terima kasih Allahku. Boleh tarik nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Boleh tarik nafas panjang lagi. Hembuskan pelan-pelan. Buka mata pelan-pelan. Oke. Apa yang Anda rasain kawan-kawan? Apa yang Anda rasain? Lega, damai, alhamdulillah. Sakit perut gak apa-apa, detox tuh kayaknya. Oke kawan-kawan, bismillah yuk niatin diri untuk bareng-bareng pulih, untuk pulih dari berbagai aspek, berlatih tenang tanpa obat penenang. Obat penenang itu bukan hanya berupa obat-obatan ya, tapi mencari kesenangan semua itu termasuk obat penenang. Kawan-kawan, ikhtiarkan. Ikhtiarkan itu artinya apa? Allah pasti akan kasih jalan buat kita-kita yang niatnya benar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.